Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali dalam acara konseling kelompok. Saya sebagai pimpinan kelompok memberikan apresiasi kepada teman-teman telah bisa kita berkumpul sama-sama karena dengan kesibukan kita masing-masing, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi tukang bersih-bersih di Kabupaten Pasukan Kuning. Dan saya sendiri adalah sebagai pimpinan kelompok. Oke, pada siang hari ini sebagaimana yang telah disampaikan, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok kepada kita semua. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, apakah sudah sahabat-sahabat semua sudah pernah melakukan konseling kelompok? Sudah. Sudah. Oke. Berarti kalau sudah, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana tata cara konseling kelompok, tapi hanya menurut saya menjelaskan konseling kelompok adalah permasalahan yang kita selesaikan atau yang kita entaskan adalah dari satu persoalan tapi yang lebih urgen untuk dientaskan secepat mungkin. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita melanjutkan, apakah kita sudah saling mengenal semuanya? Belum. Ada yang sudah. Saya belum. Oke. Apakah sudah kenal dengan saya? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Lebih akrabnya di sini. Lebih akrabnya kita akan coba perkenalan singkat saja, game singkat namun hasilnya cepat. Contoh seperti ini, nama saya Adil, umur saya adalah 33 tahun. Tahu nama saya jangan bilang umur saya 17 tahun. Seperti itu. Silakan dilanjutkan oleh teman yang sebelah saya. Baiklah, nama saya Wati. Umur ya? Ya, umur. Umur 37 tahun. Nah, cukup. Kalau di teman sebelahnya lagi, nama saya si A. Akan berumur berapa itu? Nama saya EF, akan berumur 27 tahun. Cukup. Tahun besok kan akan. Akan, ya. Silakan semua sobat. Umur sebelum. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri. Kedepannya saya akan berumur 27 tahun. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggrosrianti. Untuk tahun kedepannya umur saya akan 25 tahun. Waduh. Berarti di sini kalau masalah umur saya paling kecil gitu. Anggapan saya. Anggapan saya kan gitu. Berarti kita tidak perlu beranggapan. Kita langsung saja bahwasanya konseling kelompok ini biasanya ada kita rahasiakan dengan kita ungkit-ungkit kepada orang lain dan jangan menjadi bahan bulian lain. Kemudian saya berharap nanti pada sahabat-sahabat semuanya memberikan informasi masalah-masalah tersebut dengan rasa sukarela, dengan keikhlasan, dengan hati yang mendongkol. Kemudian kita coba melakukan dengan hal-hal yang normatif, dengan terlalu diumbar-umbar. Kemudian kita jaga kerahasiaan, dan semoga permasalahan itu adalah permasalahan yang pada saat ini memang betul terjadi ya, bukan permasalahan yang kemudian nanti kita akan mencoba, intinya adalah teman-teman akan menceritakan seluruh permasalahan dan kemudian satu permasalahan apa yang penting kemudian kita entaskan bersama. Setelah itu kita akan melakukan pengakhiran dan juga akan kita melakukan pengentasan dan juga akan melakukan penutupan sehingga nanti klien itu bisa untuk menjadikan solusi dirinya sendiri bukan dari usulan-usulan lain, dan dia bisa melakukan percaya diri, saya akan melakukan hal ini, nextnya saya mau seperti apa dan akan apa yang akan saya lakukan. Mungkin kita coba setelah itu mulai dari mana kita cerita, dari sini ke sebelah sana? Sana dulu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami pada saat ini. Akhir-akhir ini saya sering mengalami sakit mata dan kepala karena terlalu sering melihat HP maupun laptop. Itu karena tugas-tugas yang saya emban itu semuanya online, baik tugas di sekolah maupun tugas kuliah. Ditambah lagi dengan tugas-tugas tambahan lainnya.
Jadi karena sering melihat itu, saya sering merasakan sakit mata dan kepala saya, sehingga tugas-tugas yang seharusnya selesai pada waktunya tidak terselesaikan dengan baik. Itu yang saya alami saat ini. Terima kasih kepada sahabat Tawati, mungkin lagi kepada sahabat kita ya untuk menceritakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Pak. Masalah saya saat ini itu saya sering menunda tugas sehingga tugas itu menumpuk gitu. Jadi supaya ada teman-teman untuk manajemen waktu mungkin. Oke, terima kasih kepada sahabat ya. Mungkin nanti kita Aulia untuk menceritakan. Nah, di sini masalah awalnya tuh agak galau kayaknya. Galau itu karena Diputus pacar. bukan, masalahnya tuh kini kan awalnya sudah semester 2 mau semester 3. Ya. Tapi proposal untuk tesis masih belum dikerjakan gitu. Waduh. Sedangkan tugas kuliah, tugas UTS yang akhir-akhir ini juga banyak. Jadi mau dikerjakan tugasnya UTS, teman-teman yang lain udah banyak yang mengajukan tesis, sedangkan awalnya belum, jadi galau gitu. Galau dengan tugas. Dengan tesis yang belum Galau dengan dikerjakan. tesis, kemudian galau dengan tugas, bukan dengan galau dengan pacar ya. Belum. Tapi kita galau dengan tugasnya. Mereka mungkin sahabat Anggres Biaran. Yang bersama. Oh, sesat ya. Terima kasih. Mungkin saya sedikit berbeda permasalahannya dari Kak Wati sama Aulia, mungkin membahas tentang tugas. Nah, kalau saya di sini tidak saya pungkiri kalau wanita itu butuh uang. Duit. Ya, duit itu menjadi nggak ada duit, pokoknya gara-gara duit kita bisa menjadi Nggak ada duit hidup pahit. ya, kita bisa salah paham dengan orang lain, gara-gara duit kita bisa bersatu dengan orang lain, gara-gara duit kita, pokoknya semuanya gara-gara duit. Nah, di sini saya saya sangat tergantung sekali kepada duit. Jadi tidak ada duit di dalam dompet saya, minimal 500.000. Wow. Saya rasanya nggak bisa menjalankan hidup. Jadi saya pengen merubah kehidupannya saya tadi dari yang kurang berhemat jadi berhemat seperti itu. Saya tidak pengen menjadi orang-orang yang hidupnya tergantung dengan duit. Terima kasih. Berarti 500.000 harus ada di dompet. Iya. Yang berarti persoalan duit cukup rumit juga ya. Iya. Ada duit, ada kegalauan dalam tugas. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang telah menceritakan persoalannya. Maaf kertas dari bawah saja. Baik, untuk selanjutnya adalah kita melakukan dari 4 persoalan ini, mana yang kira-kira yang patut kita tuntaskan terlebih dahulu. Ya. Yang taati saja karena urgen gitu kan, apalagi masalah sekolah, dan sekarang kan lagi corona juga kan, jadi tidak bisa tatap muka. Kalau biasanya kalau tugas sekolah bisa dikerjakan bersama di kantor, di sekolah sini seorang. Oke, Boleh tanggapan? silakan Bunda Anggres. Bagaimana kalau permasalahan saya sendiri yang dibahas? Ya, terserah lah, nanti kita kan voting. Boleh dari Kak Wati, boleh ya. Soalnya sekarang kan dalam pandemi Covid ini, semuanya pasti duit. butuh uang. Ya, butuh duit pasti. Butuh uang, butuh Segalanya. materi ya. Iya. Tapi materinya berupa duit ya. Iya. Duit. Nah, Tidak silakan. apa-apa, salah. Oh iya, betul. Soalnya karena dia butuh duit ya. Soalnya kalau nanti duitnya tidak ada 500.000, 500.000, dia merasa Nggak bisa hidup lagi. nggak bisa hidup lagi. Merasa hidup tanpa duit Iya. kan tak berguna seperti itu. hidupnya tidak berarti. Hidupnya tidak berarti tanpa duit. Biar saya mengalah dulu kan, Iya. ketimbang nanti dia mengerjakannya hal yang aneh-aneh. Padahal dia juga orang aneh ini ya. Bagaimana pendapat sahabat EF mengenai hal ini, karena duit ini cukup pada hari ini memang Karena penting ya. Pemikirannya tuh yang Duit. Iya. Bukan. Kita rasional kan. Iya, rasional kan. Dan kemudian juga pada saat ini memang semuanya kontak ya. Secara ekonomi kacau sekarang ya.
kita begitu, di rumah tangga kita pun begitu. Bahkan pribadi kita pun duit tidak ada, kan? Kecuali yang alhamdulillah yang ada tabungannya banyak, bisa lah seperti itu. Mungkin sebelum kita nanti ini dirahasiakan saja, cukup kita beli saja dan Allah yang tahu. Mungkin silakan dulu mana yang bisa memberikan semacam saran atau apa yang bisa memberikan agar permasalahan Bunda Anggres ini bisa terentaskan dengan baik. Kita dengarkan dulu penjelasan Oh, iya, Anda sih. Ya. Apa yang terjadi kalau dia terjadi. tidak ada duitnya, tingkah lakunya seperti apa saja. Gitu. Kita dengarkan dulu penjelasan. Silakan Bunda Anggres, bagaimana ini sampai terjadi seperti ini? Aku tidak suka ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak ada manusia ini di dunia ini yang nggak butuh duit. Betul. Dari anak kecil semuanya apa-apa kalau kita belanja pakai duit, beli pulsa pakai duit, Ya. membeli sesuatu semuanya tergantung kepada duit. Nah, datang ke sini pakai duit juga, makan pun pakai duit. Nah, jadi ya, saya di sini apalagi dengan adanya COVID ini. COVID-19. Nah, jadi bekerja di sini dilarang. Jadi tidak bisa menghasilkan uang sedikit pun gitu. Ya. Apalagi kalau kita sebagai tenaga pengajar kadang kalau itu kan kita dibayar dari dana dari sekolah kan. Jadi Iya, ya sekolah. ada beberapa teman saya di sekolah yang belum ada menerima gaji. Sedangkan kita butuh duit dicari kerja yang lain. Iya. Orang PSBB dilakukan pembatasan sosial. Nah, jadi saya sendiri pun merasa gimana sih sebagai cara kita untuk tidak tergantung kepada duit. Sedangkan saya jujur orangnya hobi belanja, tapi belanjanya itu yang bermanfaat. Tapi karena dampak COVID ini jadi serba susah, serba payah jadinya. Mau belanja ini nanti kalau dibelanjakan ini duit selebihnya nanti mau dimana kan, mau Kan ya? ya. Gitu. Jadi hidup saya itu hanya tergantung pada duit gitu. Kalau tidak ada duit saya sudah mulai pusing sendiri. Jadi itulah sahabat-sahabat semua yang terjadi pada Bunda Anggres. Bagaimana kalau tidak ada duit berarti pusing dia kan? Ya, sedikit pusing. Sedikit pusingnya sedikit saja. Jadi bagaimana untuk menghilangkan yang sedikit pusing ini? Silakan pada Ya. sahabat kita. Kalau tidak ada duit kan Anggres masih bisa hidup kan, masih tetap makan kan. Berarti kan, bukan karena duit satu-satunya membuat bahagia gitu. Coba seandainya misalnya Anggres tidak punya duit, masih adakah kebahagiaan? Ya, Anggres? Sebenarnya ada, cuma karena saya sudah tergantung kepada duit. Ada duit saya bahagia, nggak ada duit saya tidak bahagia. Ada bisa mungkin silakan. Mungkin di sini Iya. tentang bagaimana cara pandangan Andes ke duit itu sendiri yang harus dirubah gitu kan. Iya. Jadi lebih jangan terlalu prioritas utamanya dengan duit gitu, tapi hal-hal yang lain. Caranya salah satunya itu ketika ada duit itu dicatat dulu, ini duit sebanyak ini nanti untuk apa, jadi dicatat mana yang penting gitu. Jangan ada duit beli ini beli itu, nanti nggak ada duit pusing sendiri gitu kan. Tuh lalu dengan bersyukur yang berikutnya itu, karena di tengah pandemik saat ini banyak orang-orang di luar sana yang malahan kelaparan, bahkan yang kos-kos karena tidak sanggup lagi bayar kos malah tidur di jalan kadang-kadang kan. Karena itu bersyukur dengan uang yang ada dan lebih mengatur keuangan gitu intinya, dan berpandai-pandai dalam kalau bisa dengan keahlian. Contoh Anda cari keahlian menjahit buat masker kan juga bisa di tengah pandemik kayak gini gitu. Betul. Masih ada lagi mungkin ada tambahnya Sudah. sahabat Betawi ya. Mungkin pada teteh
Baik, terima kasih. Untuk masalah Kak Andes, mungkin sepakat apa yang disampaikan Kak Uda sebelumnya. Itu kan kita buat list belanjaan barang-barang apa. Walaupun tadi Kak Andes mengatakan kalau yang dibeli pun itu barang-barang yang bermanfaat, gitu kan. Cuman kan dari sana kita bisa lihat manfaatnya itu kapan, seperti itu. Jadi dibelanjakan sesuai kebutuhan saja, bukan keinginan, walaupun benar-benar itu bermanfaat seperti itu. Jadi dipilih list dan diprioritaskan hal yang pertama itu yang memang benar-benar dibutuhkan. Berarti dibuat listnya, kemudian dihitung apakah ini kebutuhan yang besar Atau tidak belum bisa dulu, atau memang tidak perlu dibelikan dulu. Bagaimana Bunda Anggris tentang soal ini? Masih pusing ya? Sebenarnya saya sudah mencoba untuk tidak memprioritaskan duit ini. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini, jadi apalagi kemarin memang betul-betul uang itu menjadi nomor satu bagi saya. Jadi sudah saya rubah pemikiran saya, tapi tetap saja tidak bisa. Jadi kalau saya melihat dompet saya itu ada duit, saya merasa wow, bahagia sekali ada duit. Tapi kalau nggak ada duit, saya sudah mulai bingung apa sih yang mendatangkan duit selanjutnya itu apa. Sebenarnya kan itu bagus tuh. Apa sih ya, sehingga kita bisa berpikir untuk jalan-jalan keluarnya gimana caranya kita bisa menghasilkan uang lagi gitu. Sebenarnya itu ya itu yang kan maaf diatur gitu ya, itu yang akan diatur. Iya, tapi saya untuk memulai kegiatan yang menghasilkan duit itu saya malas. Bagaimana itu? Untuk menghasilkan uang. Ya, contohnya kan saya saya tidak terima gaji lagi dari sekolah. Nah, jadi di dalam dompet saya itu kan tidak ada duit. Saya berpikir apa sih yang akan mendatangkan duit lagi bagi saya. Kalau di kata Ulia kan menjahit, sedangkan saya menjahit itu enggak gitu kali, enggak wow gitu. Jadi untuk memulai apa sih pekerjaan yang mendatangkan duit, saya mencoba menjual produk apa atau gitu kan Pak. Jadi karena kita keluar rumah karena keterbatasan. Nah, Kondisi, di situ saya pusingnya gimana sih caranya menghasilkan duit gitu kan. Yang malas tadi masih ada gitu ya? Iya, malas. Aja. Silakan nanti makan dulu. Mungkin saat kondisi Kak Andes merasa malas tuh mungkin Kak Andes bisa membayangkan bahagianya Kak Andes ketika melihat uang di dompet kayak gitu. Jadi bisa melunturkan malasnya dan giat untuk melaksanakan apa yang udah direncanakan kayak gitu. Iya, sudah saya bayangkan saya akan bahagia kalau mendapatkan duit gitu kan Pak. Tapi memulainya itu malas. Bagaimana? Berarti memulai untuk mencari duit seperti malas. itu. Tapi kalau maunya kasih duit. Oh, bahagia kalau dikasih. Iya, dikasih kan kita nggak bekerja. Mana bahagia daripada kita mendapatkan sendiri. Bahagia mendapatkan sendiri, tapi memulainya malas. Bingung nggak? Ya. Memulai awal. Iya, sebenarnya Mulai awal untuk mencari duit itu malas. Tapi kalau mendapatkan duit sendiri bahagia. Iya, tapi lebih bahagia daripada dikasih ya, gitu ya. Kemarin sudah saya coba untuk giat lagi. Contohnya saya mencoba menjual apa namanya produk. Jadi setiap kali saya jual, orang tuh enggak dong mahal. Jadi saya Drop. udahlah mundur aja lah, nggak usah aja cari duit, kasih duit aja lah. Itu prinsip. Gimana Pak cara menghilangkan prinsip yang seperti itu? Oh. Berarti kita sudah jelas bahwasanya persoalan dari Bunda Anggris ini cukup sulit. Ya, maka dari itu Pak. Bagaimana kira-kira ada kita coba support para teman-teman? Berarti yang menjadi permasalahannya sekarang itu
pola pikir Anggres Ya. itu yang harus Anggres ubah. Ada nggak keinginan Anggres untuk merubah rasa malas tadi untuk memulai usaha yang Anggres senangi gitu? Bukan hanya sekedar bagaimana ya cara mendapatkan uang, tapi pikirkan dulu apa ya pekerjaan yang paling saya senangi gitu. Nanti uang itu akan datang sendiri gitu. Misalnya senang tuh jual online atau jual pulsa, atau senangnya main game, main HP, nanti sambil HP bisa kita jual pakai data, jual pulsa dan segala macamnya. Pokoknya nanti uang itu akan datang kalau kita mengerjakan. Supaya jangan malas, kuncinya kita kerjakan hal yang yang kita senangi gitu. Itu solusinya kalau bagi saya. Gimana Andres? Kita coba apa kegemarannya, apa Iya, hobinya, apa kesenangan? apa kesenangannya, tapi yang kesenangan itu bisa ujung-ujungnya menghasilkan uang. Iya. Mungkin belum terpikir bagi saya tadi. Saya ingin merubah pola pikir saya, tapi saya mencari pekerjaan yang tidak saya senangi. Nah, tadi setelah Kak Mila lagi bicara, carilah pekerjaan yang kita senangi. Nah, mungkin saya menjual-jual produk itu mungkin hanya setengah hati. Nah, jadi kurang menyenangkan, apalagi dengan keadaan seperti ini. Jadi karena mungkin saya akan lebih memikirkan lagi apa sih pekerjaan yang saya senangi. Kira-kira apa itu? Apa yang Contohnya Senangnya apa ya? saya hobi senang berbicara sosialisasi ya, sosialisasi. Mungkin saya cocok menjadi penjual pulsa ya Pak. ya betul, Nah, cocok. Apa namanya? Nah, Cocok. Bagus tuh. Bagus soalnya kondisi sekarang kan lagi Ya. butuh oh iya, pulsa, orang data paket, pulsa. paket, data, bukan itu kan nggak perlu kita ke rumah orang, keluar iya, rumah. betul, Lewat online pun bisa, kalau ada nomor HP-nya bisa. Kalau kami butuh. kemarin saya tidak terpikir seperti itu karena adanya konseling kelompok ini. Saya terpikir gitu Pak. Mungkin dari jualan ke rumah-rumah saya karena dalam keadaan sebenarnya itu menyenangkan juga, tapi karena dalam keadaan seperti ini terbatas. Jadi tadi saya berpikir karena kakak bilang tadi jual pulsa bagaimana. Nah, jadi sudah mulai terencana di kepala saya untuk menjual pulsa, membuka kontak dan sebagainya. Sama nggak bisa dompetnya terisi terus Iya. ya. nggak pusing lagi. Nggak pusing lagi. 500 ke atas. Oh, Kapan mau dimulai usahanya rencana? Ya, Insya Allah setelah adanya konseling kelompok ini saya nanti mencoba, teman saya kebetulan ada yang jual pulsa juga. Saya akan mencoba bertanya lagi kepada dia gimana sih duitnya voucher tersebut. Ya diskusikan bagaimana apa langkah selanjutnya untuk membuka konter, usaha konter itu, dan berapa modalnya. Dan saya akan coba tabungan saya yang ada sekarang coba alihkan dulu ke modal pulsa. Nah, mudah-mudahan usaha saya berkembang besar nanti. Oke, kira-kira di tempat Anggres ada nggak orang yang menjual pulsa? Enggak, Tidak enggak. ada. Kan kesempatan Peluang yang peluang besar yang berarti besar ya. itu Oh, berarti. iya. mungkin bisa Aulia nanti bisa bantu ya. Kasih buat modal. direksi pulsa. Jadi saya juga bisa bantu. Baiklah, mungkin dengan permasalahan Anggres ini Aulia sudah dapat jalan keluarnya pada dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat semua untuk permasalahan Anggres ini, sehingga kita sudah tahu apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Anggres dalam sehingga duitnya bisa terisi lebih banyak lagi. Dan juga mungkin motivasi bagi kita bersama, sehingga kalau kita nanti butuh duit, kita hobi kita masing-masing apa yang bisa menghasilkan uang dan itu bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Misalnya menjual pulsa, pada saat ini PSBB membutuh paket internet atau sedikit atau sebagainya, bagi paket sembako. Mungkin masih ada saran kepada teman-teman untuk konseling selanjutnya, mungkin masukan khusus sebagai pimpinan kelompok atau jadi Saran. ya kepada saya juga boleh kritikan. Sarannya sih kalau untuk Anggres, apa yang langkah yang mau diambil itu sudah oke banget, udah bagus, udah sesuai dengan
apalagi dia udah punya tabungan, Ya. sudah berkomitmen habis ini mau buka usaha Buka usaha. gitu kan, itu sangat bagus, mudah-mudahan maju. Dan apa namanya, kita kan punya masalah pribadi yang berbeda. Untuk kedepannya kita lakukanlah ini lagi untuk membantu masalah teman yang belum terentaskan, supaya masing-masing kita bisa terbebas dari permasalahan. Dan kalau seandainya itu terjadi pada kita, sekarang kan pada Inggris nih, kalau terjadi juga sama kita juga bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan diri kita, bisa mengambil pelajaran dari Inggris. Jadi tindakan yang simpel, Pak salam seperti yang dilakukan oleh Sofi. Mungkin sampai di sini dulu lah. Iya, Mungkin sedikit pesan dan kesan dari saya yang punya masalah. Iya. Saya bersyukur sekali Pak, karena dengan adanya konseling kelompok ini, jadi saya bisa merubah cara pola pikir saya dari yang tadi kan saya hanya bergantung kepada uang, hanya malas memikirkan uang. Kalau dapat uang itu datang sendirinya tanpa dicari gitu kan. Betul. Tapi setelah adanya konseling kelompok ini, saya sangat bersyukur sekali karena saya sudah bisa membuka wawasan saya, membuka pikiran saya bagaimana sih cara mengatur atau memanfaatkan uang itu kepada hal-hal yang positif. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan konseling kelompok kita ini berjalan terus Pak. Selanjutnya saya pengen ada setiap 2 kali sehari atau Minimal sekali seminggu ya. ya 1 kali seminggu. Terima kasih. Mungkin hanya itu Pak, tambahan dari saya gitu Pak. Saya merasa senang Pesan-pesannya sekali. cukup bagus. Ya. Bahasa kita bisa coba untuk membuat jadwal tertentu, kemudian bertemu dengan di hal yang kita bertemu dengan tapi permasalahan yang nggak berbeda. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang memberikan saran atau gimana, kalau tidak kita akhiri dengan pertemuan kita. Kalau masih tidak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita mengucapkan yes saja. Yes saja. Ya, Yes kita mulai ya. saja. 1, 2, 3. Yes. Yes saja. Saja yes. Saja ya. Saja yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.